wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk mengulang kembali pelajaran yang kemarin tentang akad mudharabah ya. Akad mudharabah ada yang sudah atau memahami dengan benar tentang akad mudharabah? Oke, Ibu screen. Ibu akan kembali membahas lagi untuk mereview atau mengingat kembali. Sudah terlihat presentasi Ibu? Sudah terlihat? Udah di sini Ibu, udah screen sharing. Ada gambar nggak? Ada gambar. Oh, enggak. Ini ada akan mudharabah. Oke. Nggak apa-apa kalau yang terlalu lama itu nggak apa-apa, diam aja. Kan dilaju jadinya. Nggak apa-apa, ini Om ntar kan di record bisa di ini kan bisa diedit lagi ya yang ini nih. Oke. Yang invite Bu, ini please di room. Apa? Di invite dulu. Yuk. Nah, di sini klik. Klik terus. Klik juga. Klik. Di minimize. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang akad mudharabah, di mana akad mudharabah adalah akad kerjasama antar pemilik dana dengan pengelola dana ya yang melakukan kegiatan usaha. Kemudian apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, sedangkan ketika terjadi keuntungan maka akan dibagi hasil. Ya, bagi hasilnya antara siapa dengan siapa, anak-anak? Bagi hasilnya antara siapa dengan siapa? pemilik dana dan pengelola dana. Oke. Ini masih ingat ya? Nah, kemudian, di sini ada karakteristik akad mudharabah ya, di mana pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran ya. Berarti walaupun dananya digunakan untuk pengelolaan dana, jadi si pemilik dana tidak boleh ikut campur ya dalam kegiatan usahanya. Jadi yang bekerjanya siapa? Pengelola dana. Oke, pengelola dana ya. Nah, kemudian ada landasan hukum atau dasar syariah dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang akad mudharabah atau bagaimana sih kita sebagai manusia di muka bumi. Ini kecilin ya rumahnya. Ya. Yaitu apabila ditunaikan syarat maka bertebaranlah kamu di muka bumi atas karunia Allah ya. Nah, di sini ada juga ketentuan syariahnya atau landasan hukum menurut PSAK 105 mendefinisikan bahwa mudharabah sebagai akad kerjasama usaha atau pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, kemudian pengelola yang mengelola dana usahanya. Ya. Paham ya? Masih sama definisinya? Ini adalah skema mudharabah. Nah, di sana ada akad mudharabahnya yang dilakukan oleh pemilik dana dan pengelola dana, kemudian ada proyek usahanya, kemudian ada porsi laba rugi, porsi laba dibagi keuntungan sesuai kesepakatan antara pihak pemilik dana dan pengelola dana, kemudian ketika rugi maka akan ditanggung oleh siapa? Pemilik dana. Pemilik dana. Nah, di sini jenis mudharabah ada mudharabah mutolaqah, muqayyadah, dan mustarokah. Ya.
Yang pertama, mudharah muthalaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam bisnis, berarti tidak dibatasi ya. Nah, kemudian kalau muqayyadah bedanya ini dibatasi ya, jadi ikut campur dalam mengelola usahanya, bukan mengelola sih, lebih pada jenis usaha yang dikelolanya. Nah, kemudian ada mudharabah musyarakah. Nah, kalau mudharabah musyarakah gimana? Ada yang tahu? Turut menyatakan Sama Mbak merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Intinya apa? Sama-sama menyertakan modal. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kalau mudharabah yang sepenuhnya hanya pemilik dana saja menanamkan modalnya, tapi dalam hal ini dua-duanya bisa memberikan modalnya. Iya. Oke. Kemudian lanjut Mudharabah. nah, di sini ada perhitungan bagi hasil. Nah, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian dan ini contoh perhitungan bagi hasil yang sudah Ibu terangkan di minggu sebelumnya. Dan Ibu sudah memberikan kalian tugas. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Oke. Jadi kalau sudah, Ibu minta kalian perlihatkan kepada Ibu. Kamera belakang mana? Tugas kitanya di sini. Nah, kalau sudah, semuanya sudah ya. Nah, Ibu minta kalian menjelaskan satu persatu tentang apa yang kalian buat. Silahkan yang pertama dari Jihan dulu terlebih dahulu. Oke, jadi pembagian hasil usaha ini ada penghitungan bagi hasil mudharabah. Buka dulu teh. Moodnya di itu nggak? Bukaan moodnya. Nah, di sini sudah tertera penjualan, HPP, laba kotor, biaya-biaya, laba bersih. Nah, penjualan dikurangi HPP itu hasilnya laba kotor. Terus laba kotor dikurangi biaya-biaya itu hasilnya laba bersih. Berdasarkan prinsip profit sharing bagi laba, maka nisbah pemilik dana 200.000 dikali 30%. Karena 30 sama 70% itu sudah kesepakatan dari awal. Tuh. Kalau 200.000-nya itu kita lihat dari laba bersihnya. Terus 60.000 itu keuntungan untuk pemilik dana dan 140.000 itu keuntungan untuk pengelola dana. Jadi pengelola dana lebih besar pendapatannya atau keuntungannya daripada pemilik dana. Terus berdasarkan prinsip bagi hasil dari laba kotor, pemilik dana 10 dibanding 90. Laba kotor itu 350. Jadi 350 dikali 10% itu hasilnya 35.000. Dan 350 dikali 90% itu hasilnya 315. Jadi 35.000 itu untuk pemilik dana dan 315 itu untuk pengelola dana. Ya. Nah, Ibu minta tolong Henny menjelaskan sih apa bedanya profit sharing dengan bagi hasil yang tadi dijelaskan oleh Jihan. Oh, profit sharing. Kalau profit sharing itu laba kotor. Laba bersih ya? Profit sharing itu laba bersih. Kalau satu lagi apa? Prinsip bagi hasil. Bagi hasil. Kalau bagi hasil gimana kan? Laba kotor. Banget. Berasal dari laba Laba bersih. laba kotor. Laba kotor.
Oke, jadi kurang lebih semuanya paham ya. Nah, Ibu minta kalian buat kelompok, kemudian dari kalian kita perwakilan untuk menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara mudorobah mutalakoh, muqayyadah, kemudian musyarakah. Silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik. Dorobah dan Jadi kita bakal ngejelasin tentang ini, Bu. Apa sih perbedaannya doang kan? Salah satu aja, ntar siapa mungkin Tayuyun dan Mutulub ya. dorobah mutlak ya. Apa sih penggabungan dana? Yuyun. Dorobah mutlak apa dia? Jadi nanti deh. Ya udah. Jian. Tesul. Aku kasih tahu dulu tesnya. Dorobah mutlak apa? Tahu nggak tesnya? Aku nanya. Nih, Taya. Mudorobah syarok apa Mut nih kan? Mutlak dulu kan? Sudah selesai ya diskusinya ya? Oke. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 teh siapa nih yang mau nih? Tes Risuliah? Tes Risuliah apa? Tes Suliah coba. Nah, perbedaan ya Bu ya? Perbedaan mutalakoh itu dibebasin atau tidak terbatas. Apanya teh? Kegiatan usahanya ya. Iya. Kalau muqayyadah apa sih? Muqayyadah ya? Terbatas. Jadi dibatasi kegiatan usahanya. Kalau musyarakah? Kalau musyarakah itu dana dari dianya digabungin. Dari siapa dengan siapa? Pemilik dana sama pengelola dana. Oke. Untuk Tayuyun, coba Tayuyun bisa menjelaskan kembali dari kelompok 2.
Bukan digabung ya, tapi modalnya yang digabung, bukan akadnya. Ya, oke. Iya, maksudnya seperti itu ya. Oke, ntar diedit lagi. Kok salah? Ngomongin deh. Ya udah, dari hasil yang ibu peroleh, yang kalian hasilkan kemarin, tugasnya minta tolong di share ke grup biar ibu bisa nilai ya. Oke. Ya, Bu. Ntar, mungkin ada yang ditanyakan? Apa kayak? Aku mau tanya, Bu. Apa perbedaan akad mudharabah sama akad musyarakah? Oke. Akad mudharabah dengan musyarakah persamanya dulu ya. Sama-sama instrumen keuangan yang berada di investasi ya. Ya. Jadi kalau jenis investasi ada di akad mudharabah dengan akad musyarakah. Kemudian apa itu bedanya? Kalau mudharabah adalah akad kerjasama di mana pemilik dana tidak ikut mengelola usaha, ya, hanya menanamkan modalnya. Sedangkan dalam musyarakah, si pemilik dana bisa ikut serta dalam mengelola usahanya dan juga bisa memberikan modalnya juga bersama. Paham ya? Paham. Oke. Jadi sudah mengerti semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah mengerti semuanya, tugasnya ibu minta kalian share di grup. Kemudian setelah itu ntar ibu akan berikan lagi tugas yang lain di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum kita sudahi, marilah kita membaca lafaz hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, ibu mulai lagi. Tadi ibu nggak mulai dari awalnya ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai? Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Ya, ntar ayatnya mana? Udah selesai, Om. Aduh, aku minta tolong sih.